Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewet Channel. Ya Allah, Ya Karim, Ya Malik, Ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan, dan yang sedang mencari jodoh mudah-mudahan ditemukan dengan jodohnya yang sesuai dengan isi hatinya, dan yang sedang mencari pekerjaan mudah-mudahan diterima di tempat Anda menginginkan pekerjaan tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit menjelaskan atau memaparkan sebuah narasi daripada Satrio Piningit yang menjadi suatu garis bintang dari Satrio Piningit. Jadi garis bintang Satrio Piningit ini memang betul-betul luar biasa. Padahal sesungguhnya ketika kita melihat dengan seksama di dalam kehidupan masyarakat, terutama di tengah-tengah masyarakat dalam kita hidup, menyangkut tentang ramalan Jayabaya, menyangkut tentang namanya Wangsit Siliwangi, bahwa dia hanyalah sosok yang biasa, namun luar biasa. Kenapa bisa begitu? Ya karena itu tersebut tadi, bahwa beliau adalah roh-roh pilihannya dari Sang Pencipta alam semesta ini. Sudah digariskan dan sudah ditakdirkan menurut ramalan Jayabaya, kelak akan datang manusia yang tersembunyi, yang terisolir dari keramaian, dari hiruk pikuknya, namanya peradaban. Beliau ternyata menyepi di tempat-tempat yang tidak terduga sama sekali di dalam kehidupan manusia pada umumnya, terutama manusia yang sudah memiliki namanya keilmuan yang tinggi atau mungkin peradaban yang tinggi. Beliau itu hidup di antara mereka yang mungkin di pinggiran, ya di pedesaan, dia hanyalah budak ngarit gitu loh. Budak ngarit ini kan maksudnya anak yang suka mencari rumput gitu loh untuk namanya ternaknya. Nah, namun kita melihat dengan seksama dengan penjabaran yang sangat luas dalam namanya atau sekarang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau mungkin sudah memasuki pada geopolitik. Nah, manusia ini sudah namanya ditakdirkan dan direncanakan oleh Sang Pencipta untuk apa? Ya, untuk namanya mendamaikan suasana yang semakin carut-marut, yang semakin tidak karuan, yang semakin namanya amburadul. Nah, beliaulah kelak yang akan memberesinya. Karena dalam namanya ramalan Jayabaya, manusia tersebut memang sudah sangat dirindukan dan dinantikan oleh siapapun, termasuk kami sendiri. Tapi apakah kita tahu siapakah beliau? Manusia yang sangat terpingit, sangat tersembunyi, dan sangat namanya tertutup. Tapi buat orang-orang yang betul-betul tajam mata hatinya, beliau bisa merasakan kehadirannya itu. Mungkin Satrio Piningit tersebut adalah Anda sendiri yang sedang menonton video ini. Kita tidak tahu, karena tidak ada yang bisa mengetahui sosok yang sesungguhnya itu. Itu karena merupakan namanya sirullah, rahasia Sang Ilahi, yang hanya bisa dimengerti oleh manusia-manusia yang berfrekuensi sama seperti beliau. Beliau suatu ketika akan namanya memimpin pada saatnya, ketika sudah waktunya tiba. Beliau akan memimpin mungkin Nusantara, gitu, mungkin dunia ini. Nah, tinggal kita lihat aja saja nanti. Satrio Piningit inilah budak Angon inilah. Kenapa sih disebut namanya budak Angon? Kita kan kadang-kadang namanya budak Angon itu kan anak Angon itu, tukang ngarit itu kan mencari rumput, nyabut ya. Nyabitin rumput maksudnya. Nah, kita harus tahu di dalam namanya dunia perpolitikan, semua kontestan pasti
menginginkan namanya akar rumput toh. Nah, akar rumput itu kan berarti ya sudah dipegang oleh Satrio Piningit tersebut. Kan semacam itu. Ya, namanya akar rumput. Masyarakat luas, masyarakat awam gitu. Yang kadang-kadang dibodohin oleh para itu namanya kontestan-kontestan itu. Ya kan? Nah, tapi Satrio Piningit ini tidak. Mereka akan mengikuti jejak dan langkah Satrio Piningit ini. Karena sudah digariskan, sudah ditakdirkan. Tidak ada orang yang bisa mengelak. Dan tidak bisa namanya menyetop atau menghalangi akan munculnya Satrio Piningit tersebut. Karena ini adalah namanya sirullah tadi, rahasia sang pencipta alam semesta ini. Untuk namanya memunculkan satu sosok manusia yang betul-betul dilindungi oleh para goib, gitu loh, para malaikat, para mukorobin, dan para makhluk-makhluk halus yang betul-betul menjaga tokoh tersebut. Karena atas perintah daripada sang pencipta alam semesta ini, kita tidak bisa namanya, umumnya suatu ketika ada, biar tidak terjadi namanya munculnya Satrio Piningit, tidak bisa dihalangin oleh siapapun. Walaupun itu negara yang punya nuklir sekalipun, tidak bisa. Karena beliau memiliki senjata pamungkas yang sangat ampuh dan luar biasa, maha dahsyat gitu loh, daripada nuklir tersebut. Kan semacam itu. Kita percaya, tidak percaya pun boleh, urusan masing-masing. Kan semacam itu. Ya enggak? Nah, apa sih yang tidak bisa ketika, ya apa sih yang tidak mungkin menjadi mungkin, ketika tidak bisa menjadi bisa, ketika namanya sang pencipta alam semesta ini sudah mengeluarkan namanya ucapan kun fayakun, maka semua terjadilah apapun bentuknya. Karena nggak ada apa-apanya itu namanya senjata nuklir buat sang pencipta alam semesta. Kenapa dia bisa meledak? Kenapa bisa berbuat sesuatu? Kan atas izinnya. Kalau tidak diizinkan, tidak bisa. Inilah Satrio Piningit ini yang akan namanya membawa sebuah peradaban baru yang berkeadilan. Tidak ibaratnya tebang pilih dalam hukum pun apapun. Makanya disebut kadang-kadang ada namanya Trisula Weda tersebut. Karena ada 3 faktor senjata yang dimiliki oleh Satrio Piningit inilah untuk namanya meluruskan suatu hal-hal yang sudah carut marut, udah berantakan, udah amburadul, ya kan? Kita lihat aja. Apakah diri kita juga sudah benar? Kan belum tentu. Kita juga masih amburadul. Saya sendiri masih amburadul dalam namanya mentafakuri apapun yang ada di alam semesta ini. Mengapa kita tidak berbuat sesuatu yang jauh lebih indah, lebih damai, lebih tertata, lebih nyaman mungkin, demi untuk kesinambungan hidup kita sehari-hari. Kita kadang-kadang juga sama tetangga mungkin ada rasa iri, dengki. Itu kan belum bisa namanya kita menjadi manusia yang seutuhnya kan. Sedangkan Satrio Piningit ini manusia yang sudah tidak butuh apa-apa, hanya butuh satu, membereskan sesuatu yang tidak benar menjadi benar, carut marut menjadi hebat, yang suatu amburadul menjadi tertata, dan hukum menjadi adil, serta kemakmuran menjadi rata. Inilah sosok Satrio Piningit ini untuk kita ikuti segala jejak dan langkah serta suri toladannya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.